Shalom, saudara-saudara, puji Tuhan. Yang lalu kita sudah banyak belajar tentang merokok, berjudi, selingkuh, perzinahan. Puji Tuhan kita dapat lalui. Saya harapkan saudara bisa ngikutin video-video saya. Kalau saudara masih memerlukannya, saudara bisa melihat di YouTube saya, saudara bisa buka atau bisa hubungi saya. Ya, saya akan bantu saudara. Nah, kenapa kita bisa merokok, kita bisa berjudi, kita bisa selingkuh dan sebagainya? Itu disebabkan salah satu oleh karena pergaulan. Pergaulan salah bisa akibat seperti itu. Oleh itu saya ingin sampaikan kepada saudara tentang pergaulan. Dalam Amsal 13 ayat yang ke-20 bahasa Indonesia sehari-hari, orang yang bergaul dengan orang bijaksana akan menjadi bijaksana. Orang yang bergaul dengan orang bodoh atau orang bebal akan celaka. 1 Korintus 15 ayat 33 dikatakan, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Apa arti bergaul, saudara? Bergaul berarti berteman, bersahabat. Dan pada umumnya dengan orang-orang yang sederajat, selevel, setingkat. Pemuda dengan pemuda, remaja dengan remaja, dewasa dengan dewasa, lansia dengan lansia, profesi dengan profesi, ibu-ibu dengan ibu-ibu, bapak-bapak dengan bapak-bapak, dan seterusnya. Itu biasanya seperti itu. Dan setiap manusia sangat perlu bergaul, berteman. Kita tidak akan bisa hidup sendiri. Karena kita adalah makhluk sosial. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita mencari teman, mendapatkan teman, dan bagaimana cara kita bergaul. Itu yang terpenting. Pergaulan yang tidak memakai norma-norma yang baik merusak moral, mental, dan rohani. Menghancurkan diri sendiri, lingkungan, keluarga, pekerjaan, studi, sekolah, bahkan masa depan akan rusak kalau kita tidak memakai norma-norma etika pergaulan yang baik. Pergaulan amat sangat besar pengaruhnya. Kita sudah lihat saudaraku dalam Amsal pasal 13 ayat 20 di atas tadi kita sudah baca. Orang yang bergaul dengan orang bijak akan menjadi bijak. Orang yang bergaul dengan orang yang bodoh, yang bebal akan celaka, saudara. Lalu apa yang kita harus pelajari sekarang? Maka saudaraku, mari kita pelajari bagaimana cara kita bergaul. Kita akan belajar yang berikutnya adalah mengapa kita bisa bergaul bebas. Mengapa kita bisa bergaul bebas? Yang pertama oleh karena keluarga. Orang tua atau rumah tangga yang tidak harmonis. Broken home. Orang tua yang tidak punya teladan, yang tidak punya kasih, yang tidak ada perhatian, sehingga mengakibatkan anak-anak itu kacau balau, bebas dalam pergaulan. Terlalu banyak contoh kita bisa lihat. Oleh sebab itu saudara-saudara, hati-hati kepada saudara, orang tua, keluarga. Jagalah keluargamu baik-baik, keharmonisan, sehingga mereka betah, senang tinggal di rumah bersama saudara. Jangan justru sebaliknya, mereka senang tinggal di luar bersama teman-teman mereka. Kenapa? Di rumah tidak ada harmonis. Papa mama hanya berkelahi. Papa mama hanya marah-marah. Tidak pernah mau mengerti anak-anaknya. Itu akibatnya. Yang kedua, iman tidak kuat. Tidak dekat dengan Tuhan. Tidak takut dengan Tuhan. Gampang tergoda. Gampang mendapatkan rayuan-rayuan yang ada. Iman yang gak kuat. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan.
perlu banget untuk dekat intim dengan Tuhan. Agar kita tidak gampang tergoda. Yang ketiga, canggihnya teknologi. Buku-buku, film-film, porno, HP saudaraku, WA saudara, dan sebagai Facebook dan seterusnya. Saudara bisa menemukan di sana. Akhirnya dengan canggihnya teknologi ini, kita akan lebih gampang untuk jatuh dalam dosa. Beda zaman saya dulu dalam pergaulan. Ekstra takut dan hati-hati. Kita hampir tidak ngerti apa-apa tentang video-video porno dan sebagainya. Hampir tidak tahu kita. Tidak ngerti soal itu. Tapi sekarang sudah berbeda. Kita bisa melihat akan hal ini. Saudaraku, penting, bahaya banget kalau kita tidak perhatikan baik-baik dengan teknologi yang ada. Yang keempat, kurang dan tidak mengerti apa arti hidup. Hanya hidup dengan berfoya-foya, bersenang-senang, mencari kesenangan, mencari kenikmatan sesaat. Tidak dapat menguasai keinginan diri sendiri. Nafsu birahi. Oh saudaraku, itu dilakukannya saudara dalam hidup ini. Sehingga dia bisa bergaul dengan bebas. Dia merasakan senang dengan pergaulan bebas seperti itu. Yang kelima, kurang dan tidak mengerti bahaya pergaulan bebas yang akan menghancurkan dia. Hampir dia tidak tahu. Yang penting aku bergaul dan bergaul. Dia nggak tahu apakah bahayanya. Oleh sebab itu saudaraku, amat penting saudaraku, bagi saudara yang mendengar video saya ini, tolong perhatikan. Bagi saudara yang punya anak yang belum pernah mendengar ini, sharekan kepada anak-anakmu agar mereka mengerti tentang hal-hal seperti ini. Penting banget. Dan keenam, pekerjaan setan, kuasa kegelapan. Iblis tidak akan tinggal diam. 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Dia keliling mencari mangsanya, seperti singa yang mengaum-mengaum, mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara, bisa anakmu, bisa dirimu ditelan oleh iblis. Dia sedang mencari saudara. Kuasa-kuasa kegelapan yang begitu luar biasanya. Sehingga saudara lupa segalanya. Saudara hanya tahu pergaulan bebas yang akan menghancurkan kita. Tentunya yang penting adalah karena dia belum lahir baru. Dia belum bertobat. Tadi saya sudah sampaikan karena dia tidak lagi baca Alkitab, tidak lagi berdoa dan sebagainya. Oleh suatu saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, marilah kita intim dekat sama Tuhan. Mengapa kita bisa bergaul bebas? Saya sudah sampaikan hal ini. Sekarang kita akan belajar nantinya adalah akibat dan cara kita mengatasi pergaulan bebas. Tuhan tolong saudara, ikutin saya terus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk cinta kasih pemeliharaanmu kepada kami. Engkau sudah membentangkan Tuhan firman-Mu tentang pergaulan. Tolong Tuhan kami agar kami mengerti apa arti pergaulan. Tak kala kami sudah jatuh dalam pergaulan bebas, selamatkan kami agar kami cepat-cepat kembali kepada firman Tuhan. Tolong kami Tuhan agar kami betul-betul tahu apa akibat, bagaimana cara mengatasinya, agar kami dapat mengikutinya semuanya. Hanya oleh anugerah dan kasih sayang Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.